Bapak Ibu, di sini yang wali kelas, semuanya wali kelas jadi ini. Terus Bapak kan oke, alhamdulillah. Ini adalah salah satu memang program di pendidikan guru penggerak, di mana di sini memang realita pengaplikasiannya ini memang dibutuhkan di tiap-tiap kelas, sehingga Bapak Ibu wali kelas di sini sebenarnya ini adalah dilakukan di awal-awal pelajaran dulu Bapak Ibu. Jadi namanya kesepakatan kelas. Jadi begini, sekolah mempunyai aturan tata tertib. Sekolah mempunyai aturan tata tertib sendiri. Cuman kadang-kadang di kelas-kelas itu juga seharusnya mempunyai aturan tersendiri tiap-tiap kelas. Tiap-tiap kelas itu tidak selalu sama untuk aturannya, tergantung dari kesepakatan semua warga kelas. Jadi aturan itu diadakan atau ditegakkan di dalam kelas itu dengan usul ide anak-anak yang ada di dalam kelas itu, diwujudkan dalam bentuk idenya ditempel gitu ya. Jadi nanti itu begini, sambil bermain gitu ya, karena memang kurikulum Merdeka itu kan memang pembelajaran yang sambil bermain, sehingga begini, setiap misalkan anak ada di dalam kelas itu 36 anak, otomatis Bapak Ibu guru memberikan kertas itu kepada tiap-tiap anak, kemudian menuliskan di situ. Di sini apa sih, kenapa kok kesepakatan kelas ini ditegakkan? Karena jika anak-anak itu mengemukakan idenya atau mengusulkan idenya tentang aturan di kelas itu, maka enak nantinya. Jadi kalau misalkan di antara sesama temannya itu misalkan melanggar sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditempelkan aturan kelas itu, maka siswa yang lainnya akan menegur temannya sendiri yang satu kelas itu, tidak boleh, kan sudah sepakat ini, aturannya seperti ini. Nah, kemudian kesepakatan juga kadang-kadang itu ada usul dari anak-anak, misalkan, Bu ini loh Bu, selalu setiap ada pergantian jam selalu keluar kelas misalkan, kemudian kembali lagi itu sudah pelajarannya sudah masuk 10 menit atau 15 menit begitu. Itu kadang-kadang anak-anak juga mengajukan aturan, sehingga pada saat pergantian jam itu tidak boleh terlambat. Jika terlambat nanti diberikan sanksi apa, itu juga kesepakatan semua. Yang terpenting di situ kesepakatan disepakati satu warga kelas di situ dan didampingi sama Bapak Ibu guru wali kelas. Itu ya Bapak Ibu, sehingga ini nanti ada masukan juga dari mungkin nanti pengalamannya Bu Ari, kemudian nanti juga dipaparkan juga oleh Pak Gofur. Monggo Bapak Ibu yang lainnya, monggo untuk ke depan, mungkin yang di depan, yang di sebelah-sebelah saya ini adalah cara-cara pemimpin. Amin. Itu ya. Jadi yang lainnya ditunggu ya, karena besok itu peraturan untuk menjadi pendidikan guru penggerak itu sekarang tidak dibatasi usia. Jadi kalau kemarin kan 50 tahun, tetapi untuk ke depan itu karena kemarin itu sempat ada ya dibuka untuk usia sekarang lebih ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa berkesempatan, apalagi yang muda-muda. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ayo kita kita mendukung semua kegiatan-kegiatan Bapak Ibu guru yang menunjukkan praktik baik. Jadi praktik baik tidak hanya ini, banyak sekali. Jadi monggo bekerja sama, berkolaborasi, yang terpenting semuanya untuk SMA Negeri 11 Surabaya. Begitu aja Bapak Ibu pengantar dari saya. Kemudian saya lanjutkan, mohon izin karena saya habis ini akan bergeser, ada koordinasi bahkan tentang SMA Ubat ini, SMA Ubat. Pernah dengar Bapak Ibu? Iya. Jadi iya, makanya ini saya mulai membangun di SMA 11 di sini. Itu memang kemarin itu sempat saya introspeksi ya.
refleksi gitu ya, walaupun refleksi untuk tahun-tahun kemarin yang ada di sini kok nggak ada ya, sama 11 muncul satu siswa pun nggak ada, sehingga makanya hari ini saya penyanyi solo ya. Kemarin Mas Edi sudah dapat. Bener nggak Pak? Apalagi selain itu apalagi Bapak Ibu? Nggak ada nih. Maka saya itu mendukung 100% Bapak. Saya akan memandu sedikit bagaimana menumbuhkan budaya positif dengan menyusun keyakinan kelas. Bapak Ibu, ini bukan barang baru ya. Dengan semua sudah pernah melakukannya, bahkan sampai sekarang pun masih terus melakukannya. Beberapa kelas kemarin saya masuk, itu sudah ada peraturan-peraturan kelas yang dipajang di mana, di tembok-tembok dekat pintu maupun di dekat papan tulis. Ibu bapak yang saya hormati, sebenarnya ini merupakan bagian dari praktek saya dalam pendidikan guru penggerak seperti yang pernah Bu Ari tempuh. Jadi ini kemarin saya konsultasi dengan Ibu, saya mengambil satu konsentrasi saja di antara sekian banyak item yang boleh dipilih bagaimana menumbuhkan budaya positif di sekolah. Sebelum sampai ke sana Bapak Ibu, ini kita bicara terkait dengan merdeka belajar dan merdeka mengajar, bahwasanya ketika kita bicara kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Begitu kata Menteri Pendidikan pertama Republik Indonesia sekaligus Bapak Pendidikan kita di acara Dewan Tolok, harus ada disiplin diri yang kuat. Nah, bila disiplin diri itu tidak kuat, nggak ada bahkan, maka harus ada pihak eksternal. Ya. Wajiblah ada penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita, begitu kata beliau. Dan peraturan yang demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi merdeka belajar, merdeka mengajar itu tidak diterjemahkan sak penake, pokoknya merdeka sak karepe, tidak seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi merdeka belajar atau merdeka mengajar itu adalah suasana yang semua orang punya disiplin diri. Nah, disiplin ini ada dua Bapak Ibu. Kalau tidak punya self disiplin, maka harus ada eksternal, orang lain yang mendisiplinkan diri kita. Nah, yang di sini kemudian dikatakan sebagai motivasi intrinsik itu self disiplin. Kemudian ada yang dari luar, baik berupa pimpinan, aturan-aturan, itu motivasi ekstrinsik. Contoh, kalau kita terlambat masuk, terus kemudian malu di depan murid, itu bagian dari motivasi intrinsik. Nah, kalau kemudian terlambat masuk, takut terlambat masuk gara-gara takut dipanggil kepala sekolah, ditegur kepala sekolah, itu termasuk kategori motivasi ekstrinsik. Itu Bapak Ibu. Jadi merdeka belajar dan merdeka mengajar itu bagaimana kita merdeka merasakan suasana yang nyaman dalam belajar maupun mengajar, yang dipenuhi, yang didasari oleh sikap disiplin diri kita masing-masing. Itu old style, bahasanya seperti itu, self disiplin dan orang lain. Nah, di sini kemudian ada kalimat dalam sebuah syair dari penyanyi idola saya. Nah, ini salah satunya syair itu mengatakan, lirik lagunya itu mengatakan, selamat datang kemerdekaan kalau kita mampu menahan diri. Artinya merdeka itu bukan kita lolos. Saya ini masih baru di modul 1 Bapak Ibu, dengan tema paradigma dan visi guru penggerak. Nah, itu ada
4 submodul dan itu sudah memakan waktu sekitar 2 bulan. Paket modul 2 ini ada 3 item, paket modul 3 itu ada 3 item. Semuanya ini subnya itu juga banyak Bapak Ibu. Dan semua subnya ini bisa diaksi nyatakan, bisa di best practice-kan. Ini yang sekarang dipelajari, diikuti oleh Pak Agus. Dan keempat dari modul pertama itu punya sub sekitar 6 Bapak Ibu. Masing-masing 6 ini ya tadi saya bilang bisa diaksi nyatakan, bisa di best practice-kan. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini kalau dipahami Bapak Ibu, kita itu akan sulit sekali langsung menghakimi anak ya. Menghakimi anak itu sulit sekali karena anak-anak kita itu super kompleks. Jadi dengan belajar kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas menurut dunia pikirnya anak-anak itu akan berbeda sikap kita dalam menyikapi setiap masalah. Kemudian yang kelima Bapak Ibu, dalam budaya positif, komponen budaya positif yang kelima itu adalah posisi kontrol restitusi. Restitusi itu sebuah upaya bagaimana kita membangkitkan anak-anak, membangkitkan kesadaran anak-anak yang tadinya berbuat salah, lalu berupaya untuk memperbaiki dirinya. Dan itu dorongannya berangkat dari dorongan motivasi intrinsik. Motivasinya dari dalam, bukan karena hukuman atau ekstrinsik. Jadi membangun kesadaran Bapak Ibu. Nah di posisi kontrol ini kita akan diajari, diberi informasi posisi sebagai guru penghukum, guru sebagai teman, guru sebagai manajer. Nah, selama ini saya sendiri merasakan betul bahwa tampil sebagai guru penghukum, tidak mau tahu apa backgroundnya siswa itu melakukan kesalahan, maunya kita langsung menghukum. Dan itu jamak saya lakukan. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak begitu, tidak seperti saya. Amin. Makanya kemudian kemarin ada kasus sampai saya main fisik itu karena saya sudah over di luar kontrol saya ya. Bahaya Bapak Ibu. Kemudian ada segitiga restitusi. Jadi restitusi itu kalau di BK, di SMA beda dengan SD Bapak Ibu. SD SMP setelah kita melakukan banyak sekali eksplorasi. Untuk SMA itu ada BK, SMP ada, tapi SD dan TK tidak ada. Nah, BK ini fungsinya adalah melakukan restitusi yang sudah biasa dilakukan. Yang biasanya menghukum itu kalau nggak tentatif ya kesiswaan ya. Nah, restitusi itu ibaratnya anak itu istilahnya dijak ngobrol, kenapa sih kamu berbuat salah, bla bla bla, terus kemudian kamu tahu nggak ini salah, nah, macam begitu Bapak Ibu. Nah itu biasanya guru-guru BK yang sabar-sabar. Kalau saya ini bagian punisher katanya begitu, kata anak-anak sih. Nah di segitiga restitusi ini setiap guru diharapkan mampu menerapkan. Sayangnya kompleksitas anak-anak SMA ini berbeda dengan anak SD maupun SMP. Bahkan anak SMA ini cenderung sudah mulai berhadapan dengan hukum, kriminalitas seperti yang pernah kita alami beberapa bulan yang lalu. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, hukuman itu mau nggak mau harus kita turunkan. Karena ya ini prinsip saya kemarin waktu melakukan proses pendampingan ke siswa. Anak bermasalah itu tidak berdiri sendiri. Lalu kemudian kita coba cari akar masalahnya apa, komponen apa saja yang membuat dia sangat kompleks masalahnya. Lalu kita melakukan pilihan tindakan sebagai manajer,
sebagai teman atau sebagai penghukum. Nah, dua-duanya, tiga-tiganya, bahkan lima-limanya pernah saya lakukan semuanya. Terakhir Punisher. Kondisi ketika sudah dia kriminal dan sudah dilakukan pembinaan dan tidak ada perubahan, mau nggak mau ya harus kita pindahkan. Ibarat seorang dokter, guru itu mengobati penyakit anaknya cuman flu pilek, ya kita kasih obat flu. Tapi kalau dia sudah kanker yang dikhawatirkan menyebar ke seluruh organ tubuh kita, mau nggak mau kanker itu harus kita amputasi Bapak Ibu, kita angkat agar tidak menyebar. Nah, itu alasan saya kemarin di forum besar, kemudian memindahkan anak ke habitat yang sesuai dengan dirinya. Nah, itu alasan saya, dan itu langkah terakhir setelah semua pembinaan dilakukan. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa melakukan restitusi, bahkan menasehati siswa itu sudah bisa dikategorikan praktik baik Bapak Ibu. Nah, ini sering-seringlah Ibu Bapak kalau mau urusannya dengan PMM, hampir semua yang kita lakukan itu bisa di PMM kan, bisa diunggah. Tinggal Bapak Ibu mau apa tidak, itu aja. Menangani siswa yang bermasalah dinilai kosong banyak. Nah, misalnya Pak Rian, ada satu anak saya yang nilainya belas, gak ada isinya. Pak Rian ngomong ke saya di video, saya siap. Itu bisa masuk PMM. Pertama ngomong wali kelasnya, kedua pertama ngomong anaknya dulu, anaknya nggak ketemu, ngomong wali kelasnya, kemudian diminta anaknya bagaimana baiknya, maumu gimana. Nah, itu dijadikan video, sudah bisa menjadi praktik baik atau aksi nyata Bapak Ibu. Bisa diunggah ke PMM. 3 menit, 5 menit cukup. Nggak perlu panjang-panjang, yang penting kewajiban kita di PMM itu gugur. Intinya kalau saya melihat PMM itu apa yang baik yang pernah kita lakukan, ada dokumentasinya Bapak. Ya, ada dokumentasinya. Banyak yang kita lakukan dan itu praktik baik, tapi tidak kita dokumentasikan karena kita orangnya itu ikhlas saja. Kebiasaan ikhlas, pokoknya yang penting Gusti Allah harus ngerti. Nah, PMM nggak mau begitu. Maunya hal-hal baik yang kita lakukan itu ada dokumentasinya, kayak Pak Polisi mengatur lalu lintas, minta kita tolong difoto oleh pengguna jalan. Macam begitu. Nah, sekarang kita bicara masuk ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ini ada bedanya Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawab Bapak Ibu apa? Untuk keselamatan, gitu ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban Ibu Bapak apa? Kesehatan dan atau keselamatan. Karena musim Covid kemarin kan mewajibkan kita pakai masker Ibu Bapak. Ya. Nah, kalau nggak pakai malah kita yang dicaci maki sama sekeliling kita, gitu. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi setiap peraturan di kelas yang kita buat, misalnya dilarang ngomong pada saat guru menerangkan, ada salah satu bunyi tulisan yang saya terima pada saat saya mempraktikkan keyakinan kelas awal semester kemarin. Nah, itu ada tulisan begitu. Maksudnya apa anak-anak? Maksudnya apa? Maksudnya respect, menghormati. Salah satunya itu keyakinan, menghormati guru. Terus kemudian ada lagi aturan yang menyatakan, anak-anak sendiri yang menulis Bapak Ibu, dilarang berpacaran di kelas. Itu anak-anak sendiri dibahas di kelas saya. Ada pasangan di dalam kelas saya.
dan itu kemudian akhirnya jadi heboh kelasnya. Nah, komitmen sejauh mana anak-anak boleh duduk berduaan di kelas, sejauh mana mereka boleh berinteraksi dengan pacarnya di dalam kelas. Kalau sampai berlebihan, ya satu kelas langsung musir. Macam begitu Bapak. Dinamika yang terjadi ketika kita membicarakan apa? Membicarakan terkait dengan keyakinan kelas. Kira-kira nilai atau tujuan kebajikan yang diharapkan dari dilarang pacaran di dalam kelas itu apa Bapak Ibu? Nilainya apa? Nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Dilarang pacaran. Tadi kan kalau wajib pakai masker itu kesehatan, pakai helm itu keselamatan. Nah, kalau dilarang pacaran di dalam kelas, etika moral, religiusitas. Jadi misalnya dalam prakteknya di kelas kami 11.3.2 itu menemukan nilai religiusitas. Salah satunya peraturan yang lain yang dituliskan itu apa? Sholat harus berangkat bersama-sama, nggak boleh ada yang ngelak. Nggak sholat siji, nggak sholat kabeh, sholat siji, sholat kabeh. Maunya begitu. Itu religiusitas. Nah, ini bedanya peraturan dengan keyakinan Bapak Ibu, nggih. Jadi seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kita punya nih peraturan, nggak boleh terlambat. Toh nyatanya apa? Banyak yang masih terlambat. Peraturan dibuat oleh sekolah, tapi itu tidak menjadi keyakinannya anak-anak untuk tidak terlambat. Yang hobi terlambat. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Itu Bapak Ibu ya. Jadi peraturan itu merupakan kalimat kerja operasional biasanya, sama kayak visi misi begitu. Nah, sama kayak misi, dilarang melakukan ini, wajib datang tepat waktu, wajib mengikuti semua tugas guru, dilarang menjadi beban kelas. Itu tulisan-tulisan anak-anak sendiri. Nah, ketika itu dimunculkan oleh mereka, mereka meyakini bahwa dengan itu mereka akan bisa sukses. Dan ketika mereka melanggar, gampang saja. Keyakinan kelasmu loh seperti ini. Terus apa konsekuensinya ketika kamu melanggar keyakinan kelasmu? Nah, macam begitu Bapak Ibu. Nah, ini sekarang saya sebelum mencapai ke tahapan menciptakan program kebajikan, Bapak Ibu, ada nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal Bapak Ibu. Ini belum saya selesaikan, mohon maaf. Banyak soalnya, ada 7 versi, kalau nggak 6 versi. Versinya Kemdikbud untuk profil pelajar Pancasila, lalu versinya lembaga PBB. Itu ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Untuk keyakinan kelas ini, untuk yang menciptakan program kebajikan, saya skip dulu. Nah, saya langsung saja bagaimana kita berproses membentuk keyakinan kelas. Tapi sebelum itu ada masukan dulu dari Bu Ari, bagaimana beliau dulu melakukan proses pendidikan guru penggeraknya. Saya juga belum tahu banyak, tapi saya yakin melihat cerita dari beliau-beliau yang mengatakan SMA 11 sebelumnya spektakuler untuk urusan presentasi sampai dapat standing applause di SMP 1 Bu ya? Ya, itu saya dapat cerita itu, maka saya jadi beban ini Bapak Ibu.
beban berat buat saya untuk bisa menjadikan nama sekolah harum kembali seperti yang pernah dilakukan oleh Bu Ari. Ini berat buat saya. Monggo Bu Ari, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Waka SMA Negeri 11 Surabaya, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 11 Surabaya, mohon izin menyampaikan pengalaman saya terkait mengikuti kegiatan program guru penggerak. Program ini, mohon maaf, saya mengikuti PGP atau program guru penggerak angkatan 8. Pada awalnya saya dapat informasi dari teman-teman saya di tingkat SD, SMP. Ayo Bu Melo, kok gaungnya di SMA, SM kan saya dulu backgroundnya dari SMK, kemudian masuk di SMA 11. Kok gaungnya kok tidak sama ya di kalangan teman-teman SD dan SMP, kok SMA kok damai-damai saja dan sebagainya. Kemudian saya iseng dalam arti waktu itu saya baru masuk di SMA 11 bulan Juni. Waktu pendaftaran saya kurang 3 hari, saya buka CPKB saya di bulan Oktober 2022. Kemudian ternyata kurang 3 hari, kemudian saya menyelesaikan beberapa pertanyaan. Ya harapan saya, ya saya coba ikuti alurnya saja, diterima alhamdulillah, tidak diterima alhamdulillah begitu. Kemudian saya berproses, kemudian ada beberapa seleksi yang harus diselesaikan, ada 2 seleksi. Nah, ketika selesai seleksi pun itu di dalam PGP ada istilah parkir. Jadi kalau lolos dalam seleksi belum tentu masuk di angkatan tersebut, bisa jadi dimasukkan di angkatan berikutnya. Karena memang antusias untuk teman-teman yang mengikuti PGP di kota Surabaya luar biasa, terutama untuk teman-teman di tingkat SD dan SMP. Begitu juga untuk TK. Nah, kemudian waktu itu saya ikuti prosesnya. Saya mulai mengikuti kegiatan bulan Mei sampai dengan finalnya yaitu panen raya itu di bulan Desember 2023. Di dalam mengikuti proses PGP, saya bertemu dengan teman-teman lama, bertemu dengan teman-teman baru. Di situ banyak sharing, banyak tukar pikiran terkait program sekolah apa ini yang harus kita lakukan, apa yang harus kita terapkan selama modul-modul yang diberikan di dalam pendidikan guru penggerak. Memang sekilas kelihatannya sulit, hampir sama seperti PPG, Pak Guru. Lebih sulit betul sekali, karena prosesnya panjang. Tetapi keuntungannya, misalnya teman-teman belum terpanggil PPG, tetapi sudah terpanggil guru penggerak, ini nanti ada keunggulan tersendiri, yaitu selama PGP atau program guru penggerak ini bisa diselesaikan dan dinyatakan lulus, kemudian terpanggil PPG, teman-teman tidak perlu mengikuti pelatihannya, langsung mengikuti UP atau UKIN, betul, langsung ujian. Seperti itu kelebihannya. Untuk teman-teman yang belum ikut PPG. Kemudian untuk memotivasi kita selama kita belajar, karena kurang lebih 8 bulan hingga panen raya, setiap bulan nanti ada kegiatan yang disebut lokakarya. Nah, di sini pihak BPGP memberikan kontribusi semacam uang transport. Jadi kita semangat untuk ikut program kegiatan guru penggerak. Itu saja. Jadi kalau saya pribadi, saya kembali ke diri saya ini kalau mau belajar harus dipencet, yaitu ikut kegiatan-kegiatan tersebut. Ternyata, oh iya, manfaatnya luar biasa. Kita lebih tahu mendalam terkait kurikulum merdeka itu seperti apa yang harus kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran atau implementasi di kelas. Semuanya kita tahu dalam program guru penggerak. Monggo teman-teman yang mau mengikuti, oh ya, untuk tahun ini angkatan 12 untuk guru penggerak pendaftarannya terakhir 30 Agustus 2024. Masih ada kesempatan, monggo silakan dibuka si PKB pendidikan semua masing-masing, ikuti alurnya. Kemudian mohon silakan mendaftar, karena kita malu, saya sendiri pribadi malu dalam arti ketika saya mengikuti, kok teman-teman SMA mana ya, kok tidak seantusias teman-teman SD maupun SMP. Memang
apa ini untuk nilai nilai prestisnya lebih tinggi kalau untuk teman-teman dinas kota, tetapi kalau buat kita kan biasa-biasa saja. Tetapi di balik itu semua ada ilmu yang luar biasa yang akan kita dapatkan dan kita tularkan melalui aksi nyata atau berbagi praktek baik. Cukup sekian Pak Gubernur. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu Ari, ini aset kita bersama Pak Agus. Jenengan kalau mau cari bahan untuk aksi nyata bagi teman-teman di SMA 11, sumbernya melimpah Pak Agus kalau di guru penggerak. Nah, kita sudah punya satu senior, ini kakak saya berarti, kakak angkatan ya, angkatan 8 saya, angkatan 11. Jadi ini bagaimanapun secara usia lebih muda dari saya, tapi untuk ilmunya saya harus memanggil Kak Ari gitu ya. Terima kasih Kak Ari atas masukannya. Ini luar biasa ya. Karena mohon maaf Bapak, ini memang PPG itu tidak seberat PGP ya. PGP itu pendidikan yang terpanjang dan terlama untuk di kelas guru, katanya begitu. Dan memang setiap hari itu selalu saja harus ada yang diselesaikan. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, ini kita akan mencoba untuk membuat atau membentuk keyakinan kelas. Ibu Bapak nanti ini hari Jumat, monggo yang wali kelas maupun yang tidak wali kelas, karena PMM itu butuh aksi nyata Ibu Bapak. Ibu Bapak nanti untuk yang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu bisa dilakukan oleh wali kelas, tapi juga bisa dilakukan kesepakatan mapel bahasa Inggris misalnya, bukan untuk kelasnya, tapi untuk mapel bahasa Inggrisnya ya. Walaupun nanti nggak ditempel, at least minimal itu di grup WA ada deskripsi, ada linknya, yang mana link itu menuju kepada kesepakatan kelas. Nah, itu bisa dilakukan oleh guru-guru mapel. Itu Bapak Ibu. Jadi baik wali kelas maupun guru itu sama-sama bisa mendokumentasikan, merekam. Gak usah lama-lama, 3 menit saja. Bahkan dalam bentuk slideshow, foto pun boleh. Dan harus video. Okay. Tidak harus video. Nah, itu bisa dijadikan praktek baik atau aksi nyata Bapak Ibu semua untuk mengisi PMM kita agar rapor pendidikan kita semakin baik. Ya Pak Pawitra ya. Sebenarnya saya mau ngisi di grup yang itu Pak Pawitra, tapi saya malu, masih cupu, belum suhu seperti Kakak Ari ini ya. Saya malu. Iya. Saya lanjutkan Ibu Bapak. Jadi pembentukan keyakinan kelas yang pertama ada Pak rambu-rambunya Ibu Bapak. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Jadi misalnya wajib memakai masker, nilainya, nilai kebajikannya, tujuannya apa? Kesehatan. Nah, kesehatan inilah yang dimaksud dari keyakinan kelas. Ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, tadi saya masih belum ketemu, mohon saya dibantu Ibu Pak karena saya masih cukup. Dilarang pacaran di kelas itu bahasa positifnya apa Ibu? Dilarang itu kan kalimat negatif. Kita harus mengubahnya itu menjadi kalimat positif. Apa itu Pak? Saya bingung, terus terang jujur belum ketemu. Dilarang berpacaran di dalam kelas. Kalimat positifnya apa Ibu Pak? Silakan berpacaran di Silakan berpacaran di luar. Nah ini, lo bener saya jujur gak bisa menemukan kalimat yang positif untuk dilarang pacaran di dalam kelas.
Oh gitu, menciptakan suasana kelas anti maksiat itu, nah itu religius banget ini seneng saya. Terima kasih Bu Erli. Oke, itu saya akan jadikan suatu referensi untuk mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Itu ya Bapak Ibu ya. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Biasanya dianjurkan maksimal 7 Bapak Ibu. Kayak 7K gitu loh. Kebersihan, keamanan, kerapian, dan seterusnya. Macam begitu. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan terlalu melangit ya, nggak membumi, bahaya itu. Nanti kita nggak apa ya, jadi demit, melayang terus ya, nggak nakap ke bumi. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nanti saya tunjukkan sedikit video saya mempraktikkan itu ya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu apabila ada sesuatu yang sudah dirasa bagus Bapak Ibu dalam hal kebersihan. Misalnya dilarang membuang sampah sembarangan di dalam kelas. Ya makanya itu kan kalimat negatif. Nah, menjaga kebersihan kelas. Kalau itu sudah terjaga, kita bisa evaluasi. Kita mencoba untuk mengubah lagi nilai yang sudah terwujud itu, kita ubah misalnya menjadi kalimat keyakinan kelas yang lainnya, yang naik level gitu. Boleh Bapak Ibu. Nah sekarang prosedurnya, mempersilakan warga sekolah, itu maksudnya warga kelas ya, atau murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Berikutnya, mencatat semua masukan-masukan murid di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Lalu berikutnya, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat bentuk positif. Contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kalau masukannya itu banyak ya, bahwa pernyataan itu hampir mirip-mirip itu dikategorikan, diklasifikasikan jadi satu. Nah kemudian misalnya contoh ya, ini ajak warga sekolah atau warga kelas untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung keyakinan, yaitu untuk saling menghormati, atau nilai kebajikan hormat. Jadi bisa saling menghormati, bisa ditulis nilai keyakinannya adalah hormat. Nah, keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Nanti secara teknis akan bisa kita saksikan bersama Ibu ya. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan, diklasifikasikan gitu ya, menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Ini opsional Bapak Ibu. Nanti anak-anak itu membuatnya dalam digital printing ya, poster gitu, atau banner malah boleh malah. Kalau mau ditandatangani bersama, maka cetak banner yang besar. Nah, itu kemudian ditandatangani bersama. Keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Kalau peraturan ini dibuat sendiri oleh mereka, saya yakin kelas akan lebih kondusif, tidak
tidak sekedar peraturan yang harus kita punya semacam anggapan atau ungkapan peraturan dibuat untuk dilanggar. Nah, ini repot. Nah, kalau peraturan itu yang membuat mereka sendiri dan disepakati oleh mereka sendiri, saya yakin mereka punya komitmen untuk mewujudkannya. Nah, ini contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Biasa nggih? Kita isi cili-cili nggak ada. Misalnya keyakinan kelasnya itu adalah disiplin, bahwa kelas misalnya 12-1-1 itu anak-anaknya disiplin. Maka peraturan kelasnya datang tepat waktu di sekolah, mengerjakan tugas tepat waktu, mengikuti kegiatan upacara, memakai seragam sesuai jadwal, menggunakan kata-kata yang sopan. Itu bagian dari nilai keyakinan kelas disiplin. Religius misalnya, mengucapkan salam ketika masuk atau keluar kelas, membaca juz amma di awal pembelajaran, kumpul di aula untuk doa bersama bagi yang non-muslim. Terus kemudian nilai keyakinan kelas misalnya peduli lingkungan, melakukan piket kebersihan sesuai jadwal, mengikuti kegiatan kebersihan sekolah, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kelas tetap bersih dan nyaman. Terus kemudian nilai keyakinan toleransi, menghormati guru dan siswa, berteman dengan semua siswa. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Nah, ini ada ketemu saya barusan ini. Ada salah satu masukan dari anak saya itu dilarang circle-circlean, sampai seperti itu. Itu kan kalimat negatif. Nah, ini ketemu positifnya saya. Berteman dengan semua siswa. Nah, ini bagus ini. Membantu teman jika mengalami kesulitan, bekerja kelompok dengan sehat, menghargai orang. Nah, ini contoh keyakinan kelas dalam kalimat positif semuanya. Jadi kok ini contoh setelah saya membagikan ini Bapak Ibu. Membagikan kertas sticky note, ya, kertas sticky note, mereka melakukan penulisan usulan keyakinan peraturan kelas yang mereka inginkan, ya. Ini saya percepat saja. Nah, ini nulis di kertas biru. Bapak Ibu boleh berwarna-warni, misalnya untuk yang laki-laki pakai warna biru, yang perempuan warna kuning misalnya. Kebetulan saja saya hanya punya warna biru, itu pun sisa lokakarya yang saya minta dari pendamping instruktur, ya, pendamping guru, pendamping, ya, di pengajar praktik sampai lali. Nah, ini senior, butuhnya senior di samping saya itu, kalau saya salah itu bisa diingatkan. Terima kasih kakak. Ini contoh Bapak Ibu, mereka melakukan menempelkan di papan kertas sticky note-nya berisi usulan-usulan peraturan yang harus mereka yang mereka ingin sepakati, gitu ya. Noel. Nah, kemudian saya melakukan yang di kolom tengah ini, Bapak Ibu, yang di kolom tengah ini merupakan nilai keyakinan, yang di sebelah kiri ini peraturan-peraturan yang harus mereka sepakati bersama. Sebenarnya ini sering kita lakukan. Dulu pertama kali saya mengajar itu, istilah saya yang saya pakai itu kontrak belajar. Ya, betul. Nah, macam begitu Ibu Bapak, kontrak belajar. Tapi itu sebenarnya isinya peraturan-peraturan, bukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu kita ambil sarinya. Sari saya. Mau Bu Ari, saya Bu Sari. Kita ambil inti sari, nilai yang dimaksud dari peraturan itu apa. Nah, macam begitu itu Pak, ya. Nah, ini dua sekretaris saya minta untuk menuliskan semua yang dituliskan oleh anak-anak.
Kemudian saya sendiri melakukan pengklasifikasian. Ini pengarahan ceramah ini, sorry. Intinya macam begitu Bapak Ibu. Insya Allah sudah selesai. Jadi Ibu Bapak, mari kita praktek bareng-bareng. Senin besok itu kita membuat keyakinan kelas, minta salah satu siswa jenengan menggunakan ponsel jenengan untuk merekam bagaimana kita membuat keyakinan kelas, dan itu bisa diedit sedikit, gak perlu diedit pun gak apa-apa Ibu Bapak, langsung ditaruh di Canva, kasih aja judul menyusun keyakinan kelas di awal semester. Nah itu yang kita unggah di PMM untuk aksi nyata atau praktek baik. Itu bisa diterima Ibu Bapak. Nah kalau jenengan mau mencari ide praktek baik yang lain atau aksi nyata yang lain, Bu Ari ini masternya Ibu Bapak. Beliau itu referensinya insya Allah banyak, karena memang materinya banyak Ibu Bapak. Di modul 1.4 budaya positif saja itu sudah ada 6 item, 6 sub item yang bisa dijadikan bahan untuk praktik baik atau aksi nyata. Jenengan melakukan apapun dengan murid kalau direkam itu sudah jadi praktik baik. Menangani kasus pun jadi praktik baik. Home visit itu juga praktik baik. Praktik teman. Diskusi bersama teman, refleksi bersama teman. Makanya saya nggak ngomong traktir teman itu nggak tak omongkan itu nggak. Ya boleh sih traktir itu dalam tanda petik ya, untuk berbagi rezeki gitu ya, atau seolah-olah dalam traktiran itu kita lagi diskusi terkait permasalahan siswa, itu juga bisa. Boleh di dalam sekolah, boleh di bakso tengger misalnya, ngopi bareng, wah cocok itu senang. Saya sering-sering diajak dong. Saya akan memasukkan ide-ide saya misalnya, jadi mintai komentar. Nah, itu alhamdulillah gitu. Jadi dari 6 ini, dari satu sub saja sudah ada 6 ide aksi nyata. Tinggal kemudian kita bingung istilahnya itu apa sih? Kalau kita menghandle siswa, menangani persoalan siswa itu masuk apa gitu kan? Disiplin positif kah misalnya, restitusi kah? Pak Somad ya paling sering ini. Sayangnya nggak direkam. Ini BK ini ombyokan. Bandino ini misalnya gelem di video, no ini wis jadi bahan aksi nyata. Itu Bapak Ibu ya. Saya kira itu saja Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya, khususnya untuk saya pribadi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah. Mari kita sering-sering berbagi ilmu model yang seperti ini, dan harapannya kita semuanya termudahkan. Oke, sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau bertanya. Oh iya Pak Nasrul, mau ke Pak Nasrul. Terima kasih Mas Toto, hanya sharing aja. Memang sebuah kesepakatan itulah keyakinan itu arahnya sebuah kesepakatan. Ini sudah saya lakukan ketika kita membahas PMM yang periode pertama. Ini contoh anak-anak setiap kelas saya. Sebelum saya mulai menerangkan, saya giring untuk membuat sebuah kesepakatan, cuma nggak saya video itu. Mungkin kelas 10-2 sudah terkait. Cuma anak-anak saya bimbing. Awalnya memang menggunakan bahasa negatif, bahasa perintah, imperatif, larangan. Saya lupa bahasa di waktu. Ini ketika saya di supervisor itu 3, saya tunjukkan tuh ini loh. Kesepakatan kelas kan sudah saya bikin, baru saya bukan awali kelasnya di kelas 3 atas tunggal. Itu sudah tertempel saat itu. Jadi memang benar salah satu tugas kita ketika kita itu
ingin mengkondisikan anak-anak merasa dihargai dan termotivasi, satu-satunya cara adalah membuat sebuah pilihan. Karena apa? Gampang sebelumnya, keyakinan itu hanya 5M: menulis, membahas, memilah, mengubah, dan menyepakati. Ini saja. Kalau kita bicara 5S, ini 5M. Kuncinya di sana. Kebetulan saya punya adik kandung 2, satu guru penggerak di SMP, satu guru penggerak di SD, sehingga sering diskus masalah seperti ini. Matur nuwun dari penyemangat, dan saya siap sebagai bahan partner diskusi masalah sesi paling berkumpul. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrul, masukannya itu luar biasa. Saya kan sudah sampaikan sejak awal, kita semua itu sering melakukannya, sayangnya tidak didokumentasikan karena kita ini orang-orang yang terlalu ikhlas. Ngerti nggih? Lah, ayo belajar mendokumentasikan diri kita sendiri agar apa yang kita lakukan itu bisa menjadi bahan untuk kita menyelesaikan kinerja kita di BMN. Mudah-mudahan dengan mendokumentasikan itu tidak mengurangi keikhlasan kita menjadi guru yang mengajar anak-anak kita semuanya. Itu Bapak Ibu, nggih. Ada lagi, mohon, monggo, barangkali ada pertanyaan. Kalau ada tanggapan, kalau tidak ada, kita tutup, nggih. Sudah hampir mendekati setengah 12. Cukup? Cukup, nggih. Terima kasih Bapak semuanya atas waktunya untuk mendengarkan kami ngalor ngidul nggak jelas. Mudah-mudahan jelas Bapak Ibu, nggih. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan kita semuanya senantiasa selalu mendapatkan naungan rahmatnya. Amin, Allahumma amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bu Ari ya. Terima kasih Kakak Ari. Kira ada yang perlu kita perbaiki atau ada yang perlu kita kesepakati bersama. Ingat ya, 1 tahun ke depan kita akan bareng-bareng cara sekolah ini, terutama kelas ini menjadi kelas yang nyaman untuk ditinggali bersama. Jadi kita butuh apa? Peraturan yang disepakati bersama. Jadi kesepakatannya dibuat bersama, harus kita sepakati bersama. Jadi kita pelan-pelan untuk mendiskusikan ini ya. Nanti kita punya waktu sampai setengah 9, termasuk untuk tugas atau materi prakarya. Batak nggak harus semua ya. Ada berapa bangku ini? Dan kamu sementara gabung sama Akmal. Akan saya videonya tuliskan, nanti ditempel di sebelah papan yang sebelah kanan. Satu bangku satu ya. Diskusikan. Tarik diskusi ya rek. Kok kira saya dari kota itu. Oh sip, bentar. Masuk guys. Ini apa? Big. Kamu bisa ini men-shoot situasi kelas.
tremor rek. Oh, tak rekam dulu. Meliti-meliti kan. Sudah semua? Ada kondisi tertentu. Gak usah terlalu mepet ya, direnggangkan, banyak space itu. Apa rek? Di besok ini. Sudah semua ini? Besok ini rek. Kemudian bergantian ya. Kok goyang ini?